Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga di mata kuliah Hukum Komunikasi. Kali ini kita mau bahas tentang regulasi dan juga etika dalam media massa, di mana kita akan bahas tentang isu-isu kritis terkait dengan regulasi dalam media massa maupun pers. Nah, sebagai pendahuluan kita bahwa di sini media massa sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat atas informasi, dan juga media massa di sini harus memiliki sebuah standarisasi serta komitmen sesuai dengan nilai dan juga norma masyarakat. Nah, media massa di sini terutama surat kabar, majalah, radio, televisi, media online, cybermedia, ataupun the big of five media massa. Nah, persoalannya adalah bahwa banyak sekali kelompok masyarakat yang menjadikan media massa ini sebagai sarana propaganda atau pemenuhan cita-cita nilai norma yang mereka ingin ciptakan di masyarakat. Nah, namun persoalan lainnya adalah bahwa pesan-pesan yang ada dalam sebuah media massa itu tidak hanya mengandung unsur yang positif, namun terkadang juga mengandung unsur yang negatif. Itu menjadi satu pendahuluan kita untuk membahas isu terkait dengan etika dalam media massa. Media massa merupakan mass media atau disebut sebagai channel, medium, saluran, sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi massa, yang dalam sudut pandang ini media massa dapat meliputi yang pertama media cetak atau print media, yaitu berupa surat kabar, majalah, buku, pamflet, billboard, atau alat teknik yang membawa pesan kepada massa dengan cara menyentuh indera penglihatan. Sedangkan media elektronik atau electronic mass adalah elektronik media adalah sebuah program radio atau rekaman yang menyentuh indera pendengaran, dan juga program televisi berupa gambar bergerak, rekaman video yang menyentuh kedua indera pendengaran dan juga penglihatan. Lalu ada media online atau kita sebut sebagai online media atau cyber media, di mana media massa ini ditemukan atau didapatkan pada internet atau situs website. Lalu fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massa. Nah, yang pertama adalah informasi atau to inform, yaitu menginformasikan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran dari orang lain, atau apa yang dilakukan oleh orang lain dan juga sebagainya. Yang kedua adalah to educate atau mendidik, yaitu fungsi ini bisa secara implisit disajikan dalam bentuk berita atau dapat secara eksplisit dalam bentuk artikel, tajuk, rencana, sinetron, drama, ataupun musik. Lalu untuk entertainment atau menghibur, hal yang bersifat sebagai menghibur atau sering dimuat dalam media untuk mengimbangi berita-berita yang sifatnya adalah berat atau hard news yang disajikan dalam sebuah hiburan ini disajikan dalam berbagai bentuk format acara. Fungsi dari media massa di era global. Yang pertama adalah fungsi media yang dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan atau sebagai kontrol sosial. Lalu kemudian fungsi kontrol ini harus dilakukan lebih aktif oleh pers daripada kelompok masyarakat lainnya, serta membentuk sebuah komunitas atau komunikasi virtual seperti halnya kelompok internet di dunia maya. Lalu selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antar publik, dan juga media massa secara menyeluruh atau internet bisa menyempurnakan adanya transaksi komersial dan menyediakan dukungan sosial serta mengirim jasa pemerintah. 6 perspektif dalam melihat peran media. Yang pertama adalah melihat media massa sebagai window on event and experience. Media di sini dipandang sebagai jendela yang memungkinkan halayak untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, dan juga media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai jenis peristiwa. Lalu media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, and implying a faithful reflection, atau sebagai refleksi atau jendela dari beberapa peristiwa perspektif di dunia sosial maupun dunia pada umumnya. Lalu memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberikan sebuah perhatian atau tidak. Jadi media massa senantiasa akan memilih beberapa informasi atau bentuk yang lain berdasarkan standar para pengelolanya, dan juga khalayak
yang akan dipilih oleh media, apakah tentang apa yang layak diketahui atau diperhatikan. Lalu media massa dipandang sebagai guides atau penunjuk jalan atau interpreters atau yang menerjemahkan atau menunjukkan arah atau berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Dan media massa di sini sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi atau ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya sebuah tanggapan ataupun umpan balik. Dan media massa yang terakhir adalah sebagai interlokutor atau yang tidak hanya sekedar sebagai tempat berlalu lalangnya sebuah informasi, namun di sini sebagai partner dalam komunikasi yang memungkinkan sebuah terjadinya komunikasi secara interaktif. Nah, regulasi dalam media massa yang pertama adalah peraturan yang menjadi hukum ditetapkan oleh pemerintah atau seperti undang-undang pers. Lalu kode etik yang ditetapkan oleh wartawan dan juga organisasi profesi yaitu kode etik jurnalistik. Lalu peraturan pers di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Lalu untuk mendukung Undang-Undang Pers ada Dewan Pers yang menetapkan kode etik jurnalistik. Dan juga sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang penyiaran sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3 sebagai proses batasan pembuatan program siaran dan juga penyiaran standar atau program SPS batas program siaran dalam sebuah pengiriman. Mengapa harus adanya pengaturan hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah media memiliki sebuah pengaruh yang kuat terhadap sebuah pembentukan pola pikir, sikap dari perilaku khalayak agar di mana perilaku media selaras dengan kepentingan nasional ataupun regulasi yang dibutuhkan dan menjamin profesionalisme dari media. Regulasi di sini adalah sebuah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan juga fungsinya di masyarakat. Atau regulasi dibentuk sebagai peraturan yang ditetapkan pemerintah atau kode etik yang berupa keputusan organisasi profesi. Nah, di sini kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip demokratis, keadilan dan juga supremasi hukum. Dan kode etik jurnalistik 2006 atau kode etik wartawan organisasi pers itu terdapat 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan atau perusahaan pers Indonesia. Kita yang akurat, berimbang dan juga tidak beritikat buruk, lalu menempuh dengan cara-cara yang profesional dan melaksanakan tugas jurnalistik dan juga selalu menguji informasi pemberitaan secara berimbang, tidak mencampurkan antara fakta dan opini yang menghakimi, dan juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna, agama, jenis kelamin, serta bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang miskin, lemah, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Itu ada pada pasal 8. Sedangkan selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia KPI menetapkan pedoman atau perilaku penyiaran atau P3 sebagai standar program siaran SPS sebagai penjabaran dari Undang-Undang Penyiaran. Dan P3 ini diatur dalam KPI nomor 2 tahun 2007 dan SPS dalam peraturan KPI nomor 3 2007. Pedoman ini adalah ketentuan lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman ini adalah panduan tentang batasan yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Prinsip yang termuat dalam P3 antara lain adalah penghormatan terhadap suku, ras, agama, dan golongan, penghormatan terhadap norma kesopanan dan juga kesusilaan, perlindungan terhadap anak-anak dan juga perempuan, serta pelarangan dan pembatasan program adegan seksual, kekerasan maupun sadisme. Standar program siaran atau SPS, di mana standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan sebuah siaran yang berkualitas dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan SPS ini adalah panduan tentang batasan apa yang boleh dan juga
apa yang tidak boleh dalam sebuah penayangan program siaran. Yang diatur antara lain adalah tentang penghormatan suku, agama, dan juga ras antar golongan, lalu penghormatan terhadap kesopanan dan kesusilaan, pelarangan atau pembatasan program siaran seksualitas, dan juga pelarangan pembatasan program siaran kekerasan dan juga kejahatan. Oke, demikian untuk materi bab ketiga sebagai tugas singkat resum dari materi tersebut terkait dengan bagaimana SPS ini menjadikan program siaran di Indonesia menjadi lebih berkualitas dan memiliki satu norma atau nilai yang diangkat dalam sebuah siaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.